Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Freepod yang akan menemani malam Jumat kalian. Tentunya hanya kalian dengarkan di Freepod. Keren. Ngeri nih kita malam Jumat nih, malam Jumat. Edisi malam Jumat kembali. Aduh guys, saya capek banget nih guys. Enggak, Ya. bukan. Tapi beneran capek ya. Aku harus itu. Dari habis pulang dari Solo, masa langsung suruh rekaman? Dari Capek Solo gitu. Tayang bos. Sendirian tuh berarti ya. Iya betul. Solo dong. Solo. Kemarin ada yang komen kan, Komen apa tuh? Min, cerita horor lagi Min, misteri Min Ini gitu. Min, Samin kali ah. Pak Min. Pak Min, mie ayam ya. Ayam Pak Min ada lagi di sini. Banyak, semua daerah. Iya, siapa ya Pak Min? Aku banyak ya dia. Coba Banyak. search Pak Min tuh, siapa tuh? Gak usah, gak penting, gak perlu. Oke, kita lanjut. Ini malam Jumat nih, ya kan? Ya. Aku semalam itu habis nonton ini video anjing banget sih. Kalian nonton nggak di TikTok? Apa? Ntar aku cek Video ya. apa? Aku ceritain. Oke. Ntar. Wah nggak aku like lagi. Ntar Ya. aku like ya. Jadi videonya ditonton 6,4 juta views di TikTok Anjir. dari seorang username @pjr Kota Reok Ponorogo berarti ini ya. Seharusnya. Jadi dia lagi naik bus nih di Bukan lewat jalan tol. Raya. Lewat jalan tol. Share ke kalian ya videonya ya. Oke. Oke. Kalian ke semua pendengar Freepod. Siap. Nah, ayo share Siap. Instagram TikTok kalian, tak share. Biar relate melihat Nah, semua. udah kalian terima tuh. Bisa nerimanya sih 3 hari lah, 3 hari setelahnya lah. TikTok di TikTok. Oh, ekonomi ya. Jadi buat yang belum nonton, iya betul, 3 hari kan. 3 hari. Kalau instan tuh dia 4 jam lah nyampe. Gojek. Nah, ini dari username @pjr Kota Reok namanya. Hmm. Jadi kalau kalian mau nonton ke TikTok tuh, dia lagi naik bus, terus dia ngerekam ada mobil di depannya, mobil warna biru nih di depannya nih. Iya. Itu Mobil. ada yang duduk di belakangnya. Kalian lihat deh. Putih-putih itu ya? Tahu ini kemarin. Anjir baru kelihatan anjir. Awalnya kan nonton video ini kayak, hah anjing apaan sih gitu. Apa yang harus aku lihat gitu. Kukira plat nomor atau mobilnya langka atau aneh gitu kan. Iya. Terus pas aku perhatiin, anjing itu apaan ya? Nah terus nggak sampai di situ. Ini video aku save kan, penasaran. Aku masukin ke edit video di HP, aku naikin brightness-nya, aku zoom. Aku mikir awalnya ini orang pakai mukena kali gitu. Iya. Atau ini orang pakai hoodie gitu kan, pikiranku. Tapi kok lehernya kayak kalau orang pakai hoodie kan kelihatan hoodie ketutup gitu ya. Terus bentuk bahunya tuh masih kelihatan kalau itu pakai hoodie. Ini tuh kayak kepalanya tuh diikat bagian lehernya. Lehernya kayak ketat, lebih ketat. Nah, terus aku majuin dikit Atasnya lagi juga terus aku kayak ada post. sesuatu Iya tuh. betul. Terus aku majuin dikit lagi. Atasnya kayak ada yang gerak, kayak ada ikatan atasnya. Anjir. Pocong ternyata. Kemarin pas kita habis main kan. Main. Kemarin. Anjing, tak kira apa kan? Apa yang aneh? Tak kira mungkin mobilnya apa bannya gelek tak apa di jalan tol ngantuk. Anjing, malam-malam udah tuh gini ya. Anjing, ternyata pocong bisa pesen ojek juga ya. Gokil. Tapi Capek dia. kalau positive thinking mungkin aja tuh habis itu ya. Mungkin di Surabaya kan ada itu tuh yang rumah hantu di parkiran tuh. Oh, dia punya karyawannya. Sempet ganti kan. Bulan-bulan lah capek gitu. Enggak, kalau nggak sempet ganti seenggaknya dibuka gitu loh hoodie-nya gitu loh. Kenapa masih ikatan? Masih pakai jeans tapi kan. Nah ternyata ada yang komen lagi nih. Apa? Dari akun Ayudian 37 nih di komentarnya. Dia bilang kalau ada persis di mobilnya tuh persis kejadian kayak gitu. Jadi kata tetangganya itu penunggunya kakek-kakek. Gak percaya nih katanya nggak percaya si Ayudin ini nggak percaya. Akhirnya direkam sendiri pakai handphone dan kelihatan persis kayak di video katanya. Iya. Langsung kami jual tuh mobil. Nah ayo siapa yang beli mobilnya? Ini orang. Ya orang ini berarti. Ini. Malam-malam sama mobil biru panjang. Iya. Sama. Anjir. Terus dia bilang katanya kalau lihat beginian ada baiknya untuk kasih tahu supirnya gitu.
Sopir yang mana? Yang ngerekam atau yang Supir bisnya jadi. Oh, Satu tuh, Pak. bingung, Seru. Ada otomatis setir kan bahaya kaget. Iya Oh, sih, supir ada mobil minibusnya. kalau kalian di jalan tuh kalau nggak mau kasih tahu orang tuh agak ragu loh. Jadi kemarin waktu aku pergi ke daerah Malang, ada ibu-ibu bonceng 2 anaknya. Jadi satu di depan, satunya di belakang lagi. Anak yang belakang ini satunya kayak di belakang lagi lari ketinggalan. Wah, kasihan dong. Ketinggalan itu namanya. Ketinggalan lagi. Ibu durhaka itu. Anaknya tuh masih kecil, mungkin masih TK, SD awal gitu. Terus ngantuk anaknya tuh. Tapi yang aku takutin, kalau aku buka jendela terus aku teriak, aku ingetin, takutku ibunya juga kaget gitu kan. Iya, refleksnya. Kaget malah yang aku takutin gitu. Ngeri sih, kalau lagi pas apalagi ini di tol kan, pasti kecepatan ya minimal 80 gitu kan, 80 90. Iya. Ngerinya Di atas dia, 60. Pak, malah panik. Kaget. Ngeri juga sih. Ya, kita doain aja lah semoga Malam mobil lagi kan, takutnya ya curiga-curiga Avanza apa. biru ini selamatlah sampai ke tujuan. Biru ya? Biru Iya. ya? Biru kan? Kok dia aku hitam ya? Biru. Nah itu, ada namanya buta warna, Bi. Coba diperiksakan lain kali ya. Biru. Aduh, Ya, grayscale, apa sih? mataku grayscale aja. Astaga. Terus ada biru. lagi nih, masih dari TikTok nih. Ntar kita bahas video-video dulu ya. Oke. Ini menurut kalian apa nih? Aku share dulu ya ke kalian ya. Kalian coba tonton videonya. Itu video kecelakaan. Diupload sama Jakarta Info di Instagram, JKT Info. Iya. Ada kecelakaan, kalian perhatikan di bagian motornya tuh kayak ada kan narik terus masuk ke dalam anjing. buah mobil. Iya, tai bangsat. Ada anjing. Kenapa dia anjing-anjingin sih? Takut Karena coba anjing gitu. dulu. Gak expect aku. Iya kan? Anjir. Aduh. Apa itu? Anjing. Coba yang kalian dengerin acara itu JKT Info. Ini di postingannya harusnya Sabtu tanggal 2 bulan Juni ini. Juli ya, sekarang Juli ya. Ini ada mobil merah nih kecelakaan. Terus warga tuh lagi pada bantuin. Terus ada satu motor itu kejepit di samping mobil sama pohonnya. Jadi ini mobil tuh nabrak pohon gitu. Nah motor ini mau ditarik sama warga. Kalau ditarik tuh nggak kelepas-kelepas. Pas mulai kelepas itu motor dari besi belakangnya itu ada tangan tiba-tiba ngelepas masuk ke dalam bawah mobil, ke bawah kolongnya mobil. Tolong. Tapi nggak ada korban kan? Anjing. Nggak tahu kan? ada korban nggak tahu. Kayaknya bukan deh. Nah tapi kata banyak komentarnya sih itu tangan si bapak baju putih katanya. Tapi yang bikin aku nggak masuk akal itu tangan megangnya kan jari apa namanya, jari telunjuk tengah manis kelingking kan di atas kan. Masa tuh bapak kayak tangannya muter gitu, aneh juga kan. Gak dipikir-pikir, gak tahu ya. Posisinya gak enak ya bapak. Iya, kalau posisinya gitu. gak enak kan kalau bawa baju putih yang pegang kan. Iya. Masa bapaknya dimasukin selangkangannya, diputer-puter tangannya, aneh juga sih kulihat-lihat. Bahaya Gak juga tahu, sih itu gak tahu bapak. sih. Jadi gak Iya expect kan? lucu. Kelihatan kan. Nah itu tuh 2 video yang lumayan serem yang aku tonton akhir-akhir ini. Dulu kakiku langsung anehnya cepat Nah ya. nih, ada satu lagi nih. Viper line up di 7. Bukan. Valorant itu ternyata. Bukan dong. Mana. Ada lagi ya video? Udah, 2 itu doang yang menurutku aku tonton akhir-akhir itu lumayan viral tuh. Serem sih yang pocong dalam Iya kan? mobil itu. Apa Ngeri sih. ngeprank? Apa gimana? Aneh, nggak Saya ngerti lah. ngeprank lapo, itu tol kan itu Jombang mana Di gitu tol. aku lihat komennya. Iya, Jombang ya? Ya tol Jombang kalau nggak salah aku baca komentarnya. Di Jombang kemarin ada berita guys, aku lihat. Ada orang nyolong-nyolongin duit sih di tempat kopi-kopian gitu. Nyolong duit di mana? Nyolong duit di mananya? Iya, jadi kayak digendam gitu loh. Kasir, ya. Nggak ada Kasir videonya kan? digendam. Kasirnya, jadi kayak pura-pura beli kopinya gitu kan. Ini 2 orang nih, cewek, cowok. Terus Si bapaknya ini kayak sok-sokan tuker duit. Nah, si ceweknya ini dia tugasnya ngalihin apa namanya? Bangku. Karyawan yang lain, bukan. Karyawan itu. Karyawannya dia. Ngalihin karyawan yang lain. Misal ada yang datang, kan itu sendirian kan. Si karyawan kasirnya ini. Terus ada yang datang, terus dia pura-pura tanya-tanya menunya gitu. Terus si bapak ini bapaknya
minta duitnya gitu cuy. Anjir. Terus kasih dengan begitu saja gitu. Iya, kayak ada CCTV-nya di TikTok deh, apa Instagram story gitu deh. Ada Lupa deh. CCTV-nya. Ada CCTV-nya. Sengaja gitu. Tanpa Iya. sadar. Jadi Tanpa pura-pura tukar disadari. duit, tapi duitnya nggak dikasih, iya, gitu kan? Iya. Terus tapi Jadi kayak- diambil duitnya yang Terus itu. diambil gitu, iya. Notis gitu ya dia. Yang diangkut deh saya. Malu-malu Iya. turun di mana tiba-tiba. Oh iya, HP saya hilang tuh tadi. Anjir. Tapi Lagi Gendam rame tuh, Jombang. Ngeri deh. tapi Gendam tuh aneh loh. Jadi ada kasus kejadian. Kalau kita jadi bahas Gendam ya, nggak apa-apa lah ya, lanjut lah ya. Lanjut Ya, kita nggak cerita apa-apa, sendiri. nggak Kita, apa-apa. kita bahas cerita horor kan nanti. Iya. Bukan horor, misteri. Ngomong soal Gendam. Ah. Nah, Gendam katanya jadi Koko Crunch ya. Gandum. Aduh, Di Surabaya nih kejadiannya. sampai batuk aja. Serius, di Surabaya nih. Kayak tahun ya awal-awal pandemi lah kalau nggak salah. Jadi ada kisah dari temanku nih. Dia kena gendam cuy. Jadi dia tiba-tiba lagi jalan di mall, terus ada yang nyamperin dia. Di mall. Di mana ya? Mall besar lah di Surabaya, ntar kalian kasih tahu lah. Terus Di mall besar di Surabaya. Ada orang bawa kitab. Makanya terus kayak pakai bahasa Malaysia gitu. Maci gitu. Jadi disamperin terus dibukain kitabnya. Maci ngerasa nggak akhir-akhir ini pusing? Nah selalu gitu tuh. Jadi itu kan kayak Suges. iya hal yang normal sugesti kan. ya. Contohnya gini deh, ngomong ke Mas Iqbal misalnya, Mas Iqbal, akhir-akhir ini kaki sering ngerasa sakit nggak? Pasti kan kepikiran, sakit. Mikir, pernah berapa hari? Padahal itu cuma sekali doang, entah kenapa betul. gitu kan. Iya. Jadi itu tuh si Gendamnya gitu, Maci, kerasa pusing nggak? Terus sih, oh iya kerasa gitu. Terus orang tua Maci gini nggak gitu. Pokoknya dia membahas hal-hal yang bikin sial gitu lah. Ini karena dosa Maci gini dijelasin sama dia di kitab ini gitu tuh. Nah untuk menebus dosa Maci biar nggak ada masalah-masalah itu harus pakai apa tuh namanya kalau kita ngasih sedekah gitu. Harus bersedekah Maci gitu. Berapa gitu kan? Udah kena hipnotis kayaknya itu, udah kena kan? Dihitung-hitung sama dia tuh nggak tahu hitungannya gimana. Jadi ini ditanyain dulu. Ini Maci sebulan habis berapa untuk makan? Dihitung habis segini gitu. Dihitung sama dia. Dikali ini. Iya. Sebulan habis sekian dikaliin berarti Maci ini harus sedekah 10 juta gitu. Mana ini waktu itu si temanku ini masih kuliah lagi. Dia langsung telepon temennya pinjam uang 10 juta. Anjir. Terus mungkin temennya ini berada gitu kali ya, keluarga berada. Dikasih, ditransferin, langsung dia ngambil duitnya dikasih ke orang itu. Dan baru sadar, aku nggak ngerti, antara cash atau transfer aku nggak ngerti. Nah baru sadarnya pas si temennya temanku ini sampai ke rumah, ditanyain sama keluarganya gitu. Dari mana, kenapa? Dia kayak bingung gitu. Aduh, kayaknya aku kena tipu deh. Baru kerasa gitu. Anjir. Ya kena tipu deh 10 juta. Anjing kan bukan uang kecil ya 10. Waktu itu waktu aku diceritain temen gue tak kira kena gendam HP-nya hilang. Kalau HP hilang sih ya nggak wajar tapi pada umumnya oke lah gitu lah ya. Oke lah gitu. ya. Atau kukira kena dompet, misalnya di dompet ada 500.000, ada 1 juta, oke lah. Dia aja uangnya sendiri gitu kan. Udah 10 juta nggak sampai 10 juta temen lagi. Iya, minjem lagi. Parah, iya sih, ngeri sih itu. Ada kejadian tuh di Surabaya tuh. Hati-hatilah pokoknya kalian kalau ini. Ngeri ya. Di suggest ya. Disugesti langsung mikir lah pasti orang tua gitu. Langsung mikir ya. Bengong gitu. Aja langsung. Bengong gitu. Bengong pasti kan langsung disugesti gitu kan. Pasti gini ya. Gini. Ibuku tuh juga sering kena gitu. Ibu kan dulu kerja di Jakarta. Terus? Jadi perawakannya orang-orang yang mau gendam ini, dia tuh nggak kelihatan. Bukan kelihatan perawakan preman atau perawakan yang sangar-sangar, enggak. Oh, kayak orang biasa aja. Kayak gitu orang kantoran, pakai kemeja, kelihatan rapi, ganteng gitu, kata ibu, gagah gitu. Kelihatan orang normal kantoran Jakarta lah.
Terus ibuku tuh tipe orang yang apa ya, reaktif gitu terhadap sesuatu. Nah kan kalau kalian nonton sinetron kan digendam kan dipukul biasa kan, tek gitu kan. Ditepok. Nah ibuku tuh reaktif. Jadi waktu lagi naik angkutan gitu, tiba-tiba sebelahnya kan kosong. Orang tuh berapa orang gitu yang naik. Terus yang tadi pakai baju rapi tadi nyamperin ibuku. Terus ditepuk ininya pundaknya. Mbak gitu. Sama ibu langsung dipukul balik di Wah, dipanggil. Ya Allah. Pas jangan pukul-pukul dong gitu kata ibu. Terus Anjir, waktu gokil. habis ditepuk balik itu orang kayak ekspresi itu jadi kayak yang awalnya dia pede percaya diri tiba-tiba jadi kaget ya. Iya. Oh, takut sendiri kali. Mbak mau ke arah mana gitu? Enggak mas, saya mau ini ke rumah om saya atau ke rumah saudara saya gitu, bisa ibuku. Terus turun yang nggak di tempat, misal ke kos-kosan nih. Iya, turun kos-kosannya, turun di mana dia turun baru jalan kaki baru ke kos-kosannya gitu. Sering dulu di Jakarta kata ibuku digituin tuh. Oh di Surabaya, kok di Jakarta? Di Surabaya juga sering, pernah ibuku waktu masih kerja juga tuh. Kerja di Surabaya. Mau balik, yang di Surabaya itu yang ibuku inget ibu-ibu. Ibu-ibu normal, kelihatan normal, iya. Nyamperin langsung dipukul pahanya ibuku. Mbak, langsung sama ibu dipukul balik pundaknya, plak. Anjir. Jangan pukul-pukul, Bu. Saya tuh sakit, dimarahi sama ibu. Langsung diem tuh ibu katanya. Iya. Gila. Anjir. Itu tuh sering tuh, hati-hati kalian lah pokoknya. Iya, hampir gak pernah sih semenjak habis SMA udah gak pernah naik angkot sih. Iya sih, kita sekarang orang-orang sekarang kebanyakan lebih memilih naik online ya. Iya. Ojek online. Ojek online. Lebih private soalnya kan. Lebih simple juga sampai langsung di tempatnya. Iya, lebih enak. Langsung sampai ini kan dapur lah. Mas saya ke dapur saya mas kalian mas. Boy gue. Siap. Dihancurin. Bintang 5 tolong bintang 5-nya. Terus sedikit bisa basi ya. Iya. Basa-basi. Iya basa-basi tuh. Jadi Gimana? Saya punya cerita guys. Ini cerita. Apa? Bunyi gagak dulu dong Vi. Intro dulu ada ini dulu. Bumper dulu. Bentar. Ya, lama guys, lagi masih cari nih. Coba pencet satu. Yang yakin. Wes. Betul. Cerita misteri untuk malam Jumat ini. Jadi di sini ada orang bikin thread. Oke, Twitter pasti berarti kan. Twitter. Terus orang ini bikin thread, namanya ada Lola namanya. Lola tuh. @Lola Tascak 3. Oke. Tascak. Bentar guys. Nah, dia cerita dalam bahasa Thailand tapi udah translate. Dia cerita tentang story horor Thailand gitu, yang membuat seluruh Thailand jadi gempar karena story ini. Iya. Oke. Nah, ceritanya gini guys. Thread nicap malai krengkong pestak. Astagfirullahaladzim. Udah horor aja yang ngerti Thailand tapi gak baca Thailand juga. Lupa dianterin loh. Udah ditranslate aja. Sorry. Anjing. Jadi gini guys. Ini ada program TV. Nah, program TV-nya itu bahas-bahas tentang misteri-misteri atau pengalaman horor yang dialami warga, ceritanya gitu ya warganya. Nah terus ada yang nge-share ceritanya tentang lagi sekelompok lagi ada keluarga nih lagi berlibur di pegunungan gitulah. Nah dia cerita, dikasih video juga. Jadi ceritanya gini, ada keluarga berliburnya normal aja. Tapi pas balik meninggal satu-satu cuy. Nah terus pas dia kasih videonya, dia liatin videonya. Di video itu ada sosok anak kecil pakai
baju merah. Nah, terus dan di keluarga itu nggak ada yang tahu siapa anak itu. Ikut Terus ke kalau liburan itu, ke liburan keluarga ikut, itu. Anjir. iya jadi kayak ini videonya nih kayak ada tracking gitulah, Terus anaknya ini maju ada gitu kan. aja gitu. Anaknya di paling belakang, Anjir. Masuk ke ada video aja aja ngikut. gitu. Iya, terus kalau dilihat-lihat mukanya tua cuy. Anjir. Kayak Serem kerdil banget gitu, cuy. manusia kerdil. Iya, Kayak namanya apa? apa ya, The Red, The Iya Child, kayak Child Red gitu-gitu. Oh iya, Apa ya, iya. lupa dah. yang kayak di Jepang-Jepang gitu lah. Meninggal Iya untuk satu-satunya kecil tuh ada. maksudnya kecelakaan atau sakit tiba-tiba satu meninggal gitu. Satu meninggal, Dia udah nggak pulang nih, kecelakaan. udah beres liburan nih. Iya iya. Anjir. Oke. Terus? Gitu, terus ada lagi dia ngirim foto-foto. Tapi ini nggak tahu. Jadi gini, di fotonya itu keluarganya yang ke foto itu bertaring sih. Ya anjing. Tiba-tiba ada taringnya sih. Nah itu nggak tahu ada hubungan apa sama sama Bayi itu, anak kecil itu. anak itu. Hmm. Tapi nggak tahu deh katanya. Tapi yang bertaring itu meninggal. Pokoknya yang ada utarnya tuh meninggal. Terus yang foto Iya. Terus ya itu yang foto yang Taring itu. taring itu mati juga. Terus yang dapat foto itu siapa ya? meninggal. Tapi nggak mati semua, Oh masih masih ada. ada Oh, keluarganya ada. hidup ya. Masih ada. Ya. Anjir. Ya dia cerita ke program TV itu Oh. tadi gitu. Jadi tumbal kali. Terus Iya. terus ini program TV-nya itu melakukan investigasi. Dia datang ke tempat orang ini liburan, terus tanya-tanya ke orang desa sekitar situ. Oke. Pernah lihat gak anak ini gitu? Dikasih tunjuk lah yang di video itu. Terus pada nggak tahu semua, nggak ada yang pernah lihat. Terus tapi ada supir truk katanya yang katanya pernah lihat anak itu hampir nabrak di jalan pas lagi nyepirin truk gitu. Nah terus habis dia ngelihat anak itu, dia katanya langsung sial sih. Dia dipecat dari pekerjaannya, terus istrinya ninggalin dia gitu aja gitu. Anjir. Berarti itu urban legend di Thailand gitu ya, anak kecil merah ini ya. Iya betul. Jadi kayak anak ini bawa sial gitulah. Kurang tahu juga ya. Gitu. Jadi sampai diadaptasi ke film. Iya ada filmnya kan. Ada filmnya itu. Lupa deh apa. Apa gitu lupa. Thailand. Iya film anak kecil. Thailand. Gitu guys. Ya Allah. Jadi Allah. gara-gara itu Thailand sampai heboh. Oh, berarti terus kayak ada lagi nih. Kayak KKN itu ya tipenya ya. Cerita-cerita thread langsung satu negara langsung ngobrolin kan. Iya betul. Jadi kayak orang-orang situ kalau mau, janganlah kalau pergi-pergi ke daerah situ. pegunungan gitu-gitu. Iya. Takutnya kalau ngelihat anak kecil baju merah itu jadi sial gitu. Terus ada lagi cerita dari kru TV-nya. Kru TV-nya ini naruh kayak kamera di hutan itu, tau gak sih, kayak kamera-kamera buat lihat hewan gitu-gitu loh. Ya gitu. Wildcam apa namanya? Terus Pak ya? Katanya pas anak ini muncul, tiba-tiba ada angin kenceng banget gitu, sampai nggak kelihatan gitu di kamera. Oh, pas anak kecil ini muncul langsung ribut ya? Iya langsung kayak anginnya kenceng banget gitu. Kayak, mungkin kameranya kegeser atau apa gitu. Terus ada lagi dari editor TV-nya bilang katanya pas habis ngedit kayak mungkin sempet ketangkep di kamera itu ya. Dia katanya nggak kuat gitu, terus langsung ngundurin diri gitu. Anjir. Ini filmnya The Tag Along namanya. Apa? The Tag Along. The Tag Along gitu. The Tag Along. Tag ambil lah. Take. Bukan. TAG, tag. Oh.
TAG TAG Long Long. gitu. Jadi Tag Long. bercerita tentang seorang anak gitu, namanya Kong Hyun. Oh, anjing Oke. serem Terus anjir. Film baru ini. serem banget lagi gambarnya. 2021. Aku 2021, 17 2015. di sini The Tag Along Berapa? Devil Fish. Yang dua tuh 2017 yang Oh, yang dua ya. Oh, kayaknya remake ya. Oh, ya ini Urban Legend berarti ya, Urban Gitu. Legend di Thailand nih. Urban Urban Legend di Legend Thailand Thailand, guys. Gitu. anjir Dia anjir. dia nyulik orang yang ada di hutan gitu, ngilangin orang-orang di hutan gitu. Damn. Jadi Ih, kita tuh yang itu yang jadi misteri dari cerita itu adalah kalau nama filmnya The Tag Along itu kan berarti Tag Along kan ngikutin ya anak ini kan. Hmm. Kalau ada korban udah diincer Iya. sama dia di lock, dia Iya, bakal iya. diikutin Terus kan aja. sampai dia meninggal kan. Nah, Iya, yang jadi seharusnya misteri gitu. pertanyaannya adalah orang yang meninggal tuh seandainya bisa diwawancarai, apa yang terjadi sebelum dia meninggal? Itu yang jadi misteri di situ kan. itu kunci dari Mungkin semua cerita Kunci kayaknya. kuncinya, iya kan? Kunci itu pasti. Iya. Semua Mungkin dia kayak didatengin atau apa kita gitu kan nggak kali ada ya. yang tahu ya. Karena tag filmnya aja Tag Along judulnya. berarti kan di teror. Iya. Teror dari awal anjir. Kayak banget. Cover aku nggak buka covernya full screen lagi nih. Anjir. Aku tak lihat Google dong. Wis, Serem cuy fotonya. muka anak kecil semua ya sih ya. Ngeri ya. Gak berani. Iya. Tapi aku juga padahal ada nih, cerita. Yang Tapi enggak bukan. tadi yang di hutan Atau- tadi yang pakai kamera itu kan. Itu kan pakai kamera 2 biasanya kan kalau di hutan. Night vision Night vision ya. Sama biasa Infrared. thermal biasanya thermal. Thermal. Thermal Gimana cam. guys, setuju nggak? Ya aku tuh pengen beli kamera thermal. Nanti kita bertiga nih. kita Naruh. bertiga. Aku yang naruh kamera, harga yang setup di laptop, masih Betul, balik tinggal itu ke kalau hutan. betul. Enggak dong. Gimana? Itu ya Enggak. tempat-tempat Mana horor kalau gitu enggak, kan. yang taruh kamera Raffi, yang Nggak rekam bisa, Raffi, nggak yang bisa, nungguin Raffi. nggak Kan bisa, tiga. Jual, nggak bisa tuh. Susah, ribet-ribet. Gak bisa. Harus kerjasama dong. Kita kan sebagai seorang Iya, podcaster betul. dia harus kerjasama. Iya sih. Tapi Betul. jangan yang penakut dong. Aduh, aduh. Pernah nonton film Zor. Kalau mau setannya datang itu yang dikorbanin harus yang penakut emang. Ya Allah, Harus dikorbanin. aduh, jempolku gitu loh. Cocok sih. Cocok. Oke, itu Tag Along ya. Nama setannya apa tadi Tag Along? Iya, Tag Along. Aku pernah kayak Siapa gitu, tadi coba ya? punya rencana gitu juga. Dread. Apa tuh rencana apa? Rencana naruh kamera gitu. Jadi Di mana? temanku ada di Surabaya. Di kamar mandi ya? Ya Allah, Astagfirullahaladzim. Jujur Enggak. Astagfirullah. gak begitu dong. Nggak boleh. Gak gitu. Jadi apa temanku curhat di grup. Tadi sumpah dikira itu aku loh kata pokoknya apa antara ibunya atau dianya itu ada dua sosok itu. Padahal di atas gak ada orang. Cerita panjang lah curhat ya. Curhat di grup di grup geng ini. Aku kan suka inisiatif ya, suka main ke rumah dia lah sama temen nobar, makan bareng kan. Terus aku Ini kuliah? Iya, aku udah lulus kayaknya. Udah lulus, tapi masih di Surabaya. Terus ngomong-ngomong, gimana kalau kita taruh GoPro di atas? Aku begitu, sayangnya nggak ada GoPro pada saat itu. Aku dengan chat temanku, aku lupa apa jawabannya. Casannya nggak ada kayaknya temanku. Masih ada nggak GoPro-nya? Gila. Supaya itu aku udah niat banget itu soalnya digangguin kan ceritanya panjang lah tiba-tiba. Ini coba-coba ada yang ini katanya dia manggil aku di atas padahal di lantai 2 nggak ada siapa-siapa. Tapi terjadi kok. Kayak keripik pasta gitu. Dipanggil di lantai 2. Nak sini. Terus pas mau jalan ada ibunya dari dapur. Jangan ke sana. Mama juga denger gitu anjing. Anjir. Di kedua-duanya. Siapa yang asli dong? Anjing. Yang di atas atau yang di dapur tuh? Iya itu nggak bisa bedain itu. Nah, iya. Kalau Siapa yang asli? GoPro kan nggak bisa night vision kan. Sebenarnya sekarang ada pilihan murah. Kalian beli aja tuh kamera CCTV yang sekarang, kayak Bardi gitu, yang wireless gitu. Wireless HP. Itu kan harganya paling bisa, berapa ya? 500, 600 lah gitu kan. Beli 2 lah 1.200.000. Terus itu aku kan punya nih, aku pasang di rumah nih. Itu night visionnya bagus, tapi kalau dia ada orang lewat, itu FPS-nya drop. lampunya nyala, enggak drop, lampunya nyala dia.
Itu sih kalau lampunya nggak bisa sensor. dimatiin. Jadi itu tinggal bisa lah di ini di apa namanya? Di isolasi hitam kayak ditutupin Diakali, gitu. Nah itu dipasang tuh Iya, tek pakai tethering handphone terus itu pantau aja dari handphone diliatin satu-satu. Bagus berarti. Wah, makanya. Nah, baru iklan. Makanya tuh. pakai ini. Boleh Nah, tuh. harusnya masuk tuh. Boleh tuh. Sayang sekali. Bicara cerita, aku ada cerita nih. Tapi tadi kan versi Thailand ya. Thailand deh. Thailand. Ini Enggak, Taiwan. Taiwan. Oh Taiwan tadi tuh. Taiwan. Taiwan tapi yang cerita orang Thailand. Terus ditranslate ke Indonesia. Iya, Panjang banget maksudnya. cerita ya. Iya, gua ada Itu cerita. akun-akun tentang cerita-cerita horor gitu yang tadi itu. Cerita tentang ini di dalam negeri. Nah, ini judulnya SS, ini aku nggak tahu ya apa SS ini. Ini SS SS. Orang Medan. Screenshot. Bukan dong. Oh SSS itu SS. itu. Apa? Kapal. Kapal kan? Hmm. SS Orang Medan. Kapal. Ejaan zaman Belanda lah, Orang Medan. Nah, ini jadi terjadi nih kalau menurut cerita ini beberapa tahun setelah kemerdekaan Indonesia ini. Jadi ya udah cukup lama lah ya seharusnya. Tahun 1940-an seharusnya. Iya, 40-an benar. Iya. Nah, jadi pada saat itu emang banyak kapal lah lewat di daerah Sumatera atas itu. Aku nggak tahu namanya, Selat Malaka atau Selat apa ya, aku lupa. Jadi banyak ya perdagangan lah, kapal tentara, kapal-kapal lain. Nah, tiba-tiba Selat Solo ada tuh, Selat Solo kemarin. ya Allah, Ada. Serius ada. Iya, serius ada Selat Solo. Enak Selat Cobain Solo. guys. Recommended. Recommended. Oke, lanjut. Kita lanjut. kan karena banyak kapal yang Level itu kayak lewat. gaduh-gaduh ya, ada kentang gitu-gitu ya. Ya Iya Allah. betul. Iya. Makanan teman. Tomat. Nanti. Iya, Oke. selada Nanti saya coba, gitu. oke. Iya. Iya. Cangkang Saya boleh lanjutin nggak? Boleh lanjutin nggak nih? Iya boleh. Boleh. Oke. Jadi kapal itu di saat itu tuh. Terus ada kuahnya iya, gitu enak, sama kuah- telur kuahnya. gitu kan. Bukan Oke, kuah sekian. bukan kacang ya? Thank you. Iya bukan kayak apa lebih cair Iya, lah. lebih cair, bener. Makanan ya. Iya enak. Lebih cair. Enak. Bicara soal Selat Solo. Ini terjadi di Selat Malaka. Biar berhenti boy. Lanjut cerita ini. Jadi Oke. situ tuh banyak kapal emang berkeliaran lah. Tapi sosis Solo Bolak-balik. juga ada, Vi. Selain Selat Solo ada sosis Solo. Sosis Solo. Enak itu kan, sosis Solo. Oh, itu enak. Enak. Banget. Suka banget aku sosis Solo. Sama. Suka juga. Enak. Suka nggak Suka Mas, sosis Solo? Suka Masul banget. juga. Suka. Alhamdulillah kalau suka lah. Alhamdulillah. Oke. Boleh So, lanjut ya? kapan ceritanya nih? Nah Tahu nggak lo? ini ya Allah. Iya ditungguin Astaga. gimana sih? Ini aku bengong ya mikirin makanan. Ya Allah. Oke, lanjut Oke. lagi. Lanjut. Oke. Maaf. Oke. Jadi karena banyak kapal yang ini kan bolak-balik kan, terus ada 2 kapal ini menerima sinyal SOS. SOS-nya ini tapi bukan artinya itu bukan SOS itu apa ya? Save our lupa kan. soul. Save our soul ya. Minta bantuan. Iya, tapi ini Sosis save Solo. our ship. Ya Allah. Selat Solo pas banget guys. Iya, save our ship gitu. Save our ship. Nah, terus tiba-tiba ada kode Morse. Jadi si salah satu kapal ini menerima kode Morse ya kan. Nah, arti kode Morse itu adalah SOS dari orang Medan. Kami mengapung. Semua perwira termasuk kapten meninggal. Mungkin kini kru meninggal. Mungkin kini semua kru meninggal. Ya kan? Terus diem. Oke. Ada lagi. Tiba-tiba ada sinyal lagi. Menerima kapal ini ya. Pesan yang terakhir itu aku mati. Setelah itu udah mati. Nggak ada sinyal lagi. Kayak udah dari radio. Seret. Nah, karena kapal ini mendengar ada sinyal OS, ya mau nggak mau kan ngebantu tuh satu jalur. Betul. Datengin lah, ya kan? Ngedatengin kapal ini kan. Dicek kan, kok kapal ini kayak hening nggak ada apa-apa gitu loh. Hening nggak ada orang, kok di luar kayak nggak ada tanda-tanda kehidupan ya kan. Terus masuklah nih orang-orang yang di
kapal-kapal apa sebutannya kapal Amerika lah. Aku lupa nama kapalnya. Ya kan datang masuk ngecek kondisi kapal kan. Terus dilihat orang itu pada mati, Cuk. Semua. Mati. Terus menurut keterangan matanya itu melotot gitu. Mata melotot terus menghadap matahari. Semuanya. Semuanya. Gokil. Pokoknya kondisi kulit pucat, mata melotot, gigi rapat dan bibir terbuka. Tapi nggak ada yang luka. Anjir. Nggak ada yang luka sama sekali. Dicek semuanya, ya kan? Terus ternyata emang menyatakan semuanya mati, ya kan? Nah, si anggota kapal yang lain ini yang udah ngecek masuk kapal orang Medan ini ngecek kan tiba-tiba lambung kapalnya ada suara meledak. Otomatis langsung kan nih yang ngecek tadi nih langsung panik kan. Langsung keluar. Langsung keluar ternyata lambungnya meledak, tiba-tiba karam, Cuk. Naik itu kayak Titanic. Terus kan ini udah dapat bukti-bukti kan. Terus akhirnya kasus ini masuk CIA, Cuk. Kasus CIA aja. Gokil. Ya udah diambil bukti-buktinya, diteliti kan. Diteliti terus menemukan beberapa kejanggalan lah. Terus kapal tersebut tuh berhenti kenapa? Terus kok orang-orang pada mati kenapa? Kondisinya begitu kenapa? Gitu kan. Ini spekulasi. Teorinya ya, okay. Ada gas yang mematikan di dalam kapal bocor sehingga semua kru meninggal. Terus yang kedua itu ada kondisi kondisi yang tidak masuk akal, kondisi dingin yang tidak masuk akal di dalam kapal. Padahal kondisi di luar tuh katanya 43 derajat Celcius, tapi di dalam kapal dingin katanya, dingin banget. Kayak seolah-olah kapal itu hawanya dingin, merinding gitu, aneh-aneh. Nah itu dia nggak tahu bawa-bawanya apa. Terus tapi dia bawa apa? Gak tahu. Soalnya di kapal yang ngecek ini, awak-awak yang ngecek ini nggak lama itu ngeliat-liat kan, mungkin foto-foto bukti dan lainnya kan, langsung kapal itu tiba-tiba meledak tuh lambung kapal ya. Jadi langsung karam, otomatis cepet-cepet tinggalin kapal. Berarti nggak ada bukti apa-apa yang lain ya. Nah, mayatnya juga hanyut tuh. Kalau kalian cari searching ada foto-foto mayatnya. Serem tuh. Apa namanya? Aurang, SS Aurang Medan. SS tuh dari Silver Star. Silver Star ya nama kapalnya kan? Nama kapalnya. Silver Star orang Medan. Nah, anjir ngeri banget. Orang-orang tergeletak gitu, Cuk. Anjir. Itu yang sebenarnya jadi misteri sampai sekarang tuh kargonya. Apa yang dibawa mereka tuh apa? Iya, betul. Apa itu dia? Harusnya gara-gara kargonya bawaannya apa. Jadi mereka gitu tuh udah mau neliti soal kargonya apa yang dibawa kapal ini kan. Udah mau diikat tuh sama kapal rescue-nya kan. Mau dibawa ke daratan kan. Pas lagi proses pengikatan dan ngecek segala macamnya, tiba-tiba keluar asap nih dari dari situ lah. Terus keluar asap, semua lari dong, jelas langsung terjun ke air dong, langsung nyelamatin diri kan. Keluar kapalnya meledak tiba-tiba. Ini tuh nggak ada yang tahu sampai sekarang. Orang Medan. Ada game juga kan, Man of Medan. Man of Medan segila sih. One of the itu jadi game. Ada game-nya. Man of Medan. Di sini ada kata-kata Baiton, nggak tahu siapa Baiton. Baiton menjelaskan bahwa sejak tahun 1945 masih ada upaya Belanda untuk merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Namun apakah dua bahan kimia itu akan menjadi senjata kimia Belanda untuk merebut kekuasaan? Hal itu pun tidak ada jawaban. Anjir, masa itu senjata kimia? Masa matinya itu masa nggak ada yang ke halaman kapal ya orang-orang deh. Yang jadi masalah itu kapal itu berlayar tanpa catatan loh. Nah, kapal itu nggak terdaftar di registry manapun. Kapal itu berlayar tuh kayak kapal iseng dijalanin gitu. Kayak gitu. Ya, dicari di dictionary. Kalian kan anak IPA kan, kalian betul kan?
Iya. spekulasinya barang muatannya itu adalah Zain kali, semacam kalium Wah sianida itu, dan tahu banget gue tuh, tahu banget parah, dan asli. Parah. nitrogliserin. Wah parah sih anak IPA. Tahu pasti itu. Parah. Apaan Tahu itu? banget sih Sian aku. kali, aku Tahu juga nggak tahu. parah. Sianida sama Cyanida. nitrogliserin yang menyebabkan apa para perwira itu meninggal loh. Meledak. Iya, Itu kali. Oh Kayak potasium cyanida maksudnya. nggak kalium sianida. Kalau Ini di di sini keterangan, potasium cyanida sama nitrogliserin mereka bawanya. oh berarti salah kali ya. Semacam soalnya, berarti kan bermacam-macam. Semacam kalium, anjir. ya gitulah Oke. pokoknya. Kita IPA banget sih. Tapi Parah. Ini pun nggak ngerti. Potasium parah. cyanida harusnya cyanida sih. Ya, sianida Potasium beracun lah. Seperti kasus Iya. sebelumnya. Sianida. nggak ngerti ya. Anjir. Udah next ya. Lah, Cyanida. Oke. ya Allah, gak ada yang tahu. Cyanida. Kan Oh, terus katanya ada ada yang teori bilang apa UFO lagi? itu Mas Bol. Ada yang bilang UFO itu. Iya kan? UFO. Iya, Ada Kalau yang di bilang itu karena nggak ada bukti, ah, mereka lihat sesuatu yang Ya seharusnya udah. tidak mereka lihat gitu. kalau menurut game sih itu monster. Di game Kanibal. bener, di game monster. Iya, monster. Jadi emang Di tinggal game di monster situ. ya? Kanibal mungkin karena gas Terus? beracun itu kali ya. Kalau di game kan dia liburan tiba-tiba nemu bangkai kapal besar Hmm. terus disamperin. Ya udah akhirnya explore biasalah. Cerita horor kan pasti gitu. Iya betul. Tempat Harusnya sepi kan kalau ada disamperin. sesuatu kayak iya, gitu iya, harusnya iya. tinggalin aja lah, Tinggalin pulang. aja lah, iya. Pulang. Iya, tinggalin tuh lapor siapa gitu kayak. Iya betul. Masih ada yang berwajib gitu Di untuk melakukan hal itu. explore. Iya Disamperin. betul. Nanti ada monster kanibal Malah gitu di kayaknya mungkin tuh explore. efek-efek dari gas beracunnya kali ya. Tapi karena Tapi Tapi ini logika aku ya, dia bawa gas beracun. Apakah dia terkena halusinasi karena gasnya sendiri? gas Jadi mungkin, gas, ya, jadi yang zat paling yang dibawa ini masuk akal bocor, sih kena. terus kecium, terus akhirnya membuat dia halusinasi. Dia melihat sesuatu yang tidak mereka lihat sebenarnya gitu, ketakutan, panik bingung. iya. Terus mungkin lihat matahari, iya. dikiranya monster mau jatuh kali. Soalnya kan mungkin Oh kan makanya siang hari pada kan. matahari Iya, semua ya. berarti siang otomatis. Iya. Jadi mungkin anjing gede apa itu Apa terus mereka saking paniknya takutnya sampai kaget. meninggal gitu. Gak ada yang tahu kan nggak bisa ke otopsi kan mayatnya karena meledak kan. Iya, udah Iya. karam kapalnya nggak sempet. Anjir. Ya, yang paling masuk akal sih gitu kena Barang bawaannya apa sendiri. dia bawa apa. Iya. Terus Terus jadi anjing ada hewan gitu. juga, ada anjing. Iya, anjing itu kayak ketakutan gitu kan. Anjingnya juga mati, iya ih. Astaga, gila. Aduh. Lihat fotonya, gak tahu ini foto benerannya atau enggak ya korbannya. Soalnya kayak kaku banget ya. Fotonya kayak diplastikin gitu loh. Mungkin itu yang berhasil di mayat-mayat yang berhasil di iniin kali ya. Abadikan. Diabadikan, ngapain diabadikan? Maksudnya buat Di otopsi rescue. kan di foto. Iya. Iya masuk gitu kan jadi paper anjir. Atau enggak sih, yang paling logika sih setan sih kayaknya. Fix dia lihat setan di situ. Anjir, ih orang-orang anjing. Orang-orang anjing. Fotonya Orang-orang anjing. Dikatain. Kenapa sih marah-marah terus? Ada masalah apa sih? Bentuk kapalnya juga kita nggak tahu ya sebenarnya kayak apa ya. Ini kapalnya banyak foto kapal-kapal perang. Kapal orang Maiden. Superstar itu kapal apa? Kapal kargo atau kapal perang? Fotonya sih anjir. Kapal SS Orang Medan 1947. 1947. Lama ya, lumayan ya. Lumayan. Ya lama banget lah. Nggak lama dari Indonesia merdeka. Benar 45. Gila. Begitu teman ceritanya kalau dari dalam negeri untuk malam Jumat kali ini. Gak ada lagi nih. Kayaknya nggak ada lagi deh. Oh deh. Oke. Lanjut ini guys. aku lebih ke arah ini kasus yang jarang. Ini kasus nggak viral sebenarnya. Tapi waktu aku baca kasus ini kayak apa yang jadi dalam 2 jam itu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Ini cocok masuk ke
kayak Netflix Unsolved Mystery gitu. Cocoknya masuk gitu nih. Kenapa? Tapi kayaknya belum 2 pernah jam. masuk nih. Jadi kejadiannya 2 Enggak, jam jadi gitu. setelah orang ini pamit, 2 jam setelahnya itu udah ditemukan mayat. Dan nggak ada yang tahu meninggalnya kenapa dan karena siapa gitu. Kasus Yogthe namanya, YOGTZE, Yogthe. Ya, itu di Jerman, teknisi makanan dia tuh. Teknisi makanan mungkin kayak peneliti makanan gitu kali ya. Ngecek mungkin. Kalau sini tuh apa tuh namanya? Badan BPOM gitu kali ya. Ya, Makanan kan ya badan pangan gitu-gitu mungkin. Iya sih ya. Namanya Gunther Stoll. Tahun 84 kejadiannya. Dia tuh tiba-tiba jadi orang kayak paranoid banget, ketakutan. Dia tuh berulang kali ngomong sama istrinya, saking kayak orang panik, kayak orang ketakutan ngomong, mereka bakal datang buat ngebunuhnya. Mereka yang akan datang untuk membunuhnya, gitu terus. Pokoknya beberapa kali selalu ngomong istrinya kayak gitu. Mereka dalam tanda kutip ini sih nggak tahu ya, istrinya nggak tahu siapa gitu. Mereka ini siapa? Dipikir mungkin suaminya lagi kena kali pikirannya gitu. Terus 25 Oktober masih 84. Tiba-tiba dia tuh teriak. Dia ngomong, sekarang saya sudah dapat nih. Dia nulis di kertas, cepet-cepet disobek kertasnya. Dia tulis Yogthe tadi, YOGTZT di satu lembar kertas. Dan itu pun nggak bisa dipastikan apakah ini YOG atau YO6 TZT, itu pokoknya satu kode yang masih belum bisa terpecahkan. Kode ini apa gitu? Nggak tahu mengarah kemana. Nah terus si Stoll ini itu pergi dari rumahnya buat ke pub itu bar. Pesen bir, normal lah, pesen bir jam 11 malam kan. Pesen bir. Terus tiba-tiba dia itu pingsan, hilang kesadaran lah, jatuh ke lantai, hilang kesadaran gitu. Hilang kesadaran, terus kayak orang mabuk biasa lah. Terus si orang-orang di bar itu ngomong komentar, dia tuh kelihatan kayak nggak mabuk gitu. Bukan orang cuma baru minum bir segitu doang kok udah mabuknya separah itu. Kelihatannya ya, orang-orang yang di sekitar bar itu yang jadi saksi, si Stoll itu kayak orang ketakutan. Jadi mundur jatuh terus kayak panik gitu loh. Ngerangka-ngerangka di lantai. Jam 1 pagi setelah dari bar itu, dia pergi jam 1, dia datang ke rumah yang pokoknya yang kayak ngasuh dia dari kecil lah, dia kenal dari kecil lah gitu. Bibi-bibinya biasanya. Ya bibi, di daerah Hagerselbach namanya. Anjay. Fenerbahce gitu, ngeri ya. Dia ngomong nih sama si anggap aja bibinya itu ya. Dia ngomong kalau sesuatu akan terjadi malam ini katanya. Sesuatu yang menakutkan. Nah ini jarak dari bar ke Hagerselbach rumah bibinya tadi itu cuma 6 mil. 6 mil tuh berarti 12 kiloan lah. 12 kiloan kayaknya. Ya lumayan lah. 12 kilo ya. Nggak jauh, nggak deket juga kan. Nah yang 2 jam setelah itu yang jadi misteri. 2 jam kemudian jam 3 pagi ada 2 supir truk nemuin mobilnya si Stoll ini nabrak pohon di pinggir jalan. Anjir. Stoll bukan yang nyetir. Stoll ada di dalam kursi penumpang. Masih hidup. Tapi posisi telanjang, nggak pakai baju apa-apa, berdarah-darah, udah nyaris mau lepas lah itu kayaknya. Udah nyaris mau hilang lah kesadarannya. Terus Stoll itu ngeklaim, mungkin waktu masih bisa sadar gitu ya, ditanyain gitu ya. Kalau dia tuh ngomong, dia tuh habis travel, maksudnya habis pergi sama 4 orang asing katanya. 4 orang yang gak dia kenal. Terus katanya dipukuli sampai dia gak sadar gitu katanya. Nah masalahnya belum sempat diinterogasi lebih lanjut, si Stoll ini meninggal di ambulans perjalanan ke rumah sakit. Nah dilakukanlah penyelidikan kan akhirnya. Kenapa nih Stoll nih? Visum. Ini nih, detail aneh di sini ini yang aneh nih. Otopsi. Kenapa tuh? Jadi ngelaporin di TKP itu ada yang saksi ngelihat kalau ada seorang pria. Situ. Apa? Kayak ada anak suara kecil tuh. Alah, nggak usah bercanda lah. Enggak. Apaan sih?
Ntar minum dulu. Apaan Banyak sih? Tadi YouTube coba. Nanti dah. Ini berapa sih itu nggak tahu aku tadi juga. Anjir. Apa? Ada suara Kayak apa? anak kecil rame. Hah? Gak tahu nanti tak itu aja deh. Tak Alah, review. yang benar. Ini kita jam Yang berapa bener. lu rekamannya Aku lu? lagi bingung. Aku lagi bengong coba lagi liatin gambar-gambar kan. Hmm. Gue, hah? Kayak rame gitu coba nanti ya. Ini kita Cek jam ya. 10 jam 11 malam loh. Masih isi, masih nggak kayak kemarin. Ya, tapi masih ada Lanjut anak lah. kecil Yaudah. sih. Iya. Aku sih Lanjut pakai deh, headset ya. lanjut. Agak ketutup sih, Aku nggak juga kedengeran headset suara ya. luarku. Sama sih. Ya mungkin di rumahnya Iya masih kali. Iqbal. Oke. Tapi anak kecil jam segini teriak-teriak malam main-main aneh juga sih. Mas. Ya aneh sih. Masa jam segini masih Sampai libur main-main kok di bocil. luar ya kan? Dah. Oh iya Lanjut, betul. next. Nah terus Libur kan apa? libur semester. Naik Libur kelas semester Fit. udah mari. Gimana sih? Oh udah semester Udah. ya? Oh ya ampun. Next, gimana? Guys lanjut. Ada apa? Seger banget nih. Terus ada saksi yang ngelihat kalau ada seorang pria posisi tuh kayak luka gitu orang ini pakai jaket putih melarikan diri dari tempat kejadian itu waktu mereka berhenti kan mungkin dia lagi lewat terus lihat rame-rame gitu kan, apa nih? Dia coba berhenti orangnya udah kabur dan pria pakai jaket putih itu nggak pernah ditemukan. Nah selain itu polisi menemukan si Stol ini tidak terluka dalam kecelakaan mobil. Jadi bukan kecelakaan terus dia baru luka baru berdarah-darah itu bukan. Ataupun dia luka karena dipukuli. Nggak ada tanda-tanda dia memar dipukuli kan kalau dipukuli kelihatan dong harusnya kan. Iya. Kelihatan orang dipukuli. Ini dari luka-luka dia tuh nggak kelihatan orang dipukuli. Tapi waktu diotopsi kelihatan kalau Stol ini berdarah-darah dalam keadaan telanjang itu ditemukan tanda-tanda kalau dia tuh dilindas sama kendaraan lain sebelum ditempatkan di kursi penumpang mobilnya sendiri yang akhirnya nabrak pohon itu. Jadi tanda-tanda ditemuin di mayat dari Stol ini abis kayak dilindas mobil gitu lah ceritanya. Hancur kan? Nggak hancur ya, mungkin Iya, ada bekas ban gitu kali mungkin atau bekas apa gitu. Bekas ban. Iya kan bisa kan? Mungkin. Iya. Identitas mereka kita balik ke awal ya. Si Stol kan selalu bilang ke istrinya, mereka bakal datang untuk membunuhnya, mereka bakal datang. Mereka di sini tuh orang-orang yang seharusnya datang buat ngebunuh Stol dan hasil Stol meninggal kan. Dan arti dari kata Yothe yang dia tulis sendiri waktu itu adalah itu sampai sekarang nggak pernah ditemukan. Apa arti dari kata ini tuh apa nggak ada yang tahu. Nah akhirnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dari kode ini. Dipanggil orang-orang cracking code gitu yang paham soal kode-kode Morse gini. Ada yang menyarankan kalau gitu sebenarnya angka 6. Ada salah satu ini teori internet gitu ya. Bahwa Stol itu punya firasat psikis akan kematiannya sendiri. Dan Yokse YO6TZE tadi itu mungkin plat nomor mobil yang nabrak dia gitu. Ya YO6TZE mungkin gitu. Nah teori lain ngomong kalau TZE itu adalah penyedap yogurt. Jadi dia kan teknisi makanan nih, peneliti makanan kan. Iya. Jadi dia tuh mencoba memecahkan masalah rekayasa makanan yang melibatkan yogurt. Dan YO6TZE adalah sinyal panggilan, di situ tulis sinyal panggilan dari stasiun radio Rumania. Nggak ngerti sih. Jadi ada yang bilang itu plat nomor, ada yang sinyal panggilan stasiun radio Rumania. Masih dari Jerman, Rumania lumayan juga tuh ya. Ada juga sama Italia tapi jauh. Iya sih. Jauh juga. TZ itu ada yang bilang juga yogurt tadi. Tapi ya nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Dan apakah ada hubungan dengan penyakit mental yang diidap sama Stol ini? Saking dia kan sering freak out, panik sendiri, membunuh segala macam. Tapi kalau aku bilang sih Stol nggak kena bukan penyakit mental ya. Dia panik karena dia tahu apa yang akan terjadi gitu kan. Iya seharusnya gitu ya.
Soalnya logikanya kalau ditabrak, ngapain dia sampai pindah ke kursi penumpang tuh kenapa gitu? Iya. Dia sendirian sendirian. Kan, di mobil. Gimana caranya Iya udah bisa sakit-sakitan nabrak. nabrak? Tapi udah kayak Atau mungkin yang nabrakin orang, udah kabur ya kan. Kalau kabur, kalau ditabrak Mungkin. orang terus kabur harusnya ada bekas kecelakaan dong di daerah Nah itu situ. dia, katanya bukan bekas kecelakaan. Itu dia. Iya. Ini sampai Anjir. sekarang masih dibuka kasus ini. Belum terpecahkan di Jerman. Itu yang kode-kode kayak kasus Iya, itu tuh kemarin. Tamam Sud. Aduh, Ya itu Tamam persis. Sud, Ini makanya aku baca, anjir kok mirip-mirip Tamam Sud ya. Tamam Sud yang jadi misteri adalah malam sebelum tanggal 1 Agustus itu ya, 30 Juli ya. Lupa Pokoknya aku. malam sebelum ini itu. juga ya. Kalau itu ada yang tahu terpecahkan kasus itu deh. Sama kayak ini. Kalau Iya, antara jam 1 sampai jam 3 itu 2 ada jam yang ini ya? tahu apa yang Tahu. terjadi, selesai kasusnya. Gak ada yang tahu Betul. masalahnya. Ada salah satu waktu yang kita tuh butuh dijelasin anjir. Ini aneh sih. Nah, Ini jarang. Ini aku gak pernah dengar dibahas di mana-mana. Makanya gak punya teori-teori apapun soal ini. anjir. Iya, makanya nggak Ada ada teori-teori beredar gitu. kayaknya kan biasa orang-orang Jarang. menjabarkan teorinya kayak ada teori yang bilang mungkin dia kecelakaan terus pindah, terus mungkin ada lagi orang yang nyetirin ditabrakin sengaja mobilnya seolah-olah dia kecelakaan. Nah ini kalau dari fotonya ya, jam 3 pagi Kepo aku juga. Apa ada namanya? fotonya nih. Ada fotonya. Kalian lihat, cari aja kasus YOG TZT. YOG TZT. Betul. YOG TZT. Terus kalian pencet gambar. Hah? Anjir, bahkan digambarnya cuma dikit banget loh. Kalau kalian ketik kasus YOG itu digambar dikit banget loh. Iya di awal-awal doang. Foto orangnya itu doang sama mobil. Iya betul. Nah, foto mobil yang dari kaskus.co.id tuh. Kalian klik tuh. Aduh kasus mana ya? Yang ada mobil kecelakaan, kelihatan kecelakaan. Kaca Banyak udah pecah, depannya udah itu. Iya dari kasus. Nah, kalau kalian lihat dari foto ini, itu bagasi kebuka. Pintu depan kebuka. Itu pintu depan penumpang harusnya, bukan sopir. Karena kalau di Eropa kan sopir di kiri. Aku nggak tahu kiri itu kebuka atau nggak tahu. Berarti kita tahu ini kalau si Yokse ini pindah ke belakang, ke belakang harusnya ya? Di belakang kan? Yang dia di bagasi apa? Kursi belakang. Ini dua mobil 2 pintu atau 2 baris atau gimana ya? Tadi tuh. Ini mobil kecil sih. 2 pintu, tapi 4 tempat duduk. 4 tempat duduk harusnya ya? Tapi 2 pintu. Oh, susah banget itu kalau ya, kayak mobil-mobilnya jam dulu. Pintunya satu buka tapi nanti lewat kursinya dimajuin dulu. Itu. Iya. Berarti kalau dilihat dari ini, ya, butuh tenaga ini gitu. ada orang kabur dong dari kursi pintu penumpang nih. Nggak mungkin nabrak bro, tiba-tiba kebuka semua kita jeglek. Dari bagasi kayaknya juga iya lah. Lihat belakang dia, masa keluar. Ini ceritanya nabrak pohon gitu ya? Iya, katanya sih nabrak pohon di sekitar pinggir jalan raya gitu. Depannya gitu ya? Penyok gitu soalnya bagasinya kebuka juga, mungkin terpaksa lihat belakang daripada ke depan kan lama mungkin udah hancur. Lihat belakangnya bagasinya buka. Kan katanya 4 orang kan, bareng 4 orang lainnya kan. Dia nabrak kan? Keterangan. Mungkin ke belakang satu kabur, supir depan kabur, samping kabur. Ini aneh banget sih misteri ini. Iya. Mungkin dia nabrak nih, terus pintunya nyangkut. Terus akhirnya belakang. Iya, ke belakang akhirnya. Mungkin. Tapi nggak sempet. Dengan 4 orang lain loh, berarti mobil penuh banget dong. 4 orang loh. Tapi iya sih. 2 depan, 2 belakang dong. 3 belakang. Anjir. Terus 4 orang yang lainnya kemana tuh? Jadi ada yang bilang itu polisi itu menduga kalau jadi stol ini emang sengaja ditangkap terus ditabrak-tabrak. Duak ditabrak-tabrak, dimasukin mobilnya. Terus mungkin 4 orang itu nggak ngerti ya. Pokoknya walaupun ini mobil kecelakaan nih, Sol kan nggak meninggal karena kecelakaan, itu udah diketahui tadi kan.
tapi di lindas mobil kan. Oh iya betul. Dia bukan habis tabrak-tabrak, dimasukin mobilnya lagi, mobilnya dijalanin tanpa pengemudi, ditabrakin aja langsung ke semak-semak gitu, pohon-pohon kebun. Iya katanya sih gitu, katanya dia 4 orang ini ngeroyok, nggak tahu ya. Terus karena udah jadi korban, masukin mobil, udah tabrakin, jalanin aja mobilnya Nah soalnya. ini nih, aku dapat baru nih. Kenapa? Ada yang menduga kalau Stoll itu sebelum ini, dia tuh sempat terlibat dalam proyek rahasia Ya. terkait hasil modifikasi genetik. Astaga. Dan dia itu dibunuh supaya informasi mengenai proyek ini gak bocor. Ada juga, ini ada juga yang berasumsi kalau YOGTZE kalau diputer-puter itu harus jadi angka zigote. Zigot apa ya? Lupa aku zigot. Sel telur. Iya. Sel telur. Zigot. Ya, pokoknya Z-nya di depan. YGOTE. Zigote. Bisa kan? Zigote. Z YGOTE. Bisa. VW Golf 1 mobilnya. Kecil banget itu loh buat 5 orang. Desak-desakan. Anjir. Banyak hal yang misteri gitu. Contohnya, ngapain dia jam 11 malam pergi ke bar, terus habis minum bentar, terus pergi lagi ke kota masa kecil yang ketemu kayak kita ngomongnya dari bibinya itu kan. Iya. Ngapain dia jauh-jauh pergi ke kota masa kecilnya, ketemu bibinya, terus cuma ngomong itu doang, terus pergi kan? Tinggalin aja. Akan ada sesuatu yang terjadi malam ini gitu. Terus dia pergi ya? Apa gitu maksudnya? Iya. Mungkin bibinya tahu sesuatu. Itu nggak ngerti sih, di sini bibinya nggak diwawancara. Bibinya mungkin nggak tahu apa-apa, mungkin Stoll jarang pulang kali. Terus tiba-tiba datang kayak, biarkan terjadi suatu malam ini. Terus dia pergi kan? Bingung dong bibinya. Nah ini bocah nih gitu. Bingung sih. Beberapa ini tuh kode. Nggak tahu ini maksudnya apa, tapi kalau Yokste itu dibalik jadi angka 027,906. Itu nggak tahu itu kode apa. Telepon mas, baru telepon sekarang berarti. Enggak, itu bukan telepon, ini ada koma. Let's go. Ngeliat angka dikit telepon ya. Nah terus yang jadi misteri paling terbesar adalah siapa mas-mas yang pakai jaket putih, terus tiba-tiba kabur langsung hilang dan nggak pernah ditemukan. Itu sebenarnya jadi masalah, siapa orang ini? Pasti ada teori yang dia bersangkutan sama salah satu pihak ya. Tapi sebenarnya bisa juga enggak sih. Bisa juga dia yang ketemu lihat awal terus lihat pembunuhan karena dia panik takut disalahin. Yang dia kabur lah, iya kan? Sama kayak kasus Tamam Sud juga. Iya. Kayak ngeliat takutnya kan meter iya kan? Iya. Sama apa? Gitu. Chat on the box. Iya kayak kasus Chat in the box juga kan. Takutnya kan apa-apa terlibat. Mending jangan dulu deh. Takutnya kenapa-napa malah jadi saksi jadi tersangka. Iya sih, itu first instinct manusia, itu nggak bisa disalahkan sih. Gimana pun itu nggak bisa disalahkan kan. Iya sih. Karena itu first instinct manusia untuk menghindari masalah gitu. Insting manusia kan menghindari masalah, jangan sampai dia terlibat masalah kan. Ya begitulah. Oh iya. Anjir kisah ini sih. Bisa berlima cukup sih kayaknya kalau dari fotonya. Aku sih nemu beberapa foto kayak berlima nih cukup. Kita coba dulu aja apa? Kita cari-cari mobilnya dulu. Aduh, mahal itu pasti. Cari. Ada fotonya. Discord tak kirim. 1, 2, 3, 4. Iya belakang bisa sih, tapi bisa sampai sempitan lah. Belakang sempit. Terlalu pas. Ini kayak ukurannya sih kayak Brio ya. Pas aja. Iya, mobil city car sekarang lah. Kayak mobil city car sekarang. Iya 3 belakang masih muat lah. Muat pas. Desek-desek kan. Masalah ringseknya itu loh anjir. Iya. Gak tahu ringseknya dibuat dari tempatnya sih semak-semak, tapi kok ringseknya kayak seolah-olah berabe gitu loh, kayak kecepatan. Mungkin itu fotonya udah dikeluarin kali. Mungkin sebelumnya lebih yang foto-foto di semak-semak. Iya, makanya mungkin sebelumnya dia udah jatuh makin dalam, terus itu dikeluarin baru sempat difoto kali. Oh, itu foto udah dikeluarin. Bisa jadi sih. Gak ada penjelasan soalnya. Iya, misteri unsolved. Ini harusnya masuk unsolved mystery di Netflix sih.
yang harus diwawancara itu bibinya itu, yang keluarganya yang jaga dia dari kecil, sama terus istrinya, terus orang-orang di bar saat itu yang ngelihat dia itu harus semua harus cari tahu sih. 84 loh, ini bukan yang maksudnya bukan kasus tahun 40 kan. 84 tuh baru kemarin loh. Masih iya, kasus nggak lama baru banget. nah. Kalau Orang-orangnya juga kayak masih pada hidup gitu, masih ada. 84 itu berarti sekarang ya masih berapa? bapak sekarang, Wi. Anggap aja nih 84 nih. Wis Anggap kakek aja dia. nih orang umur 30-an ya. Ya anggap aja umur 30-an berarti umur umur 60-70-an sekarang. Anjir. Iya, yes. Berarti bibinya mungkin udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Keluarganya mungkin Tapi udah itu nggak ada. kunci juga sih. Curigaan. Anjir. Tapi kayaknya di bibinya ada sesuatu deh. Kalau menurutku ya kayak ngapain dia ke rumah masa bibinya kecilnya terus tuh ngapain ke kota masa kecil dia tuh ngapain? Kayak pamitan. Mungkin bibinya tahu sesuatu Iya, kali. boleh bocoran kali ya? Mungkin ya. Mungkin bibinya cuma ngasih tahu itu, mungkin bibinya cuma dia kesini, dia bilang ada sesuatu terjadi malam. Padahal bibinya tuh dikasih pesan sesuatu, Bi, tolong jaga rahasia ini. Gak ada yang tahu kan? Sebelum pamitan. Iya, kalau dia bohong kan juga gak ada yang tahu. Apalagi keluarga lagi berkabung kan. Iya, dia kemarin kesini nangis-nangis kan. Mau dipaksa apa lagi kan? Iya, paling firasat mungkin dia datang gitu kan biasanya. Kok ada di Spotify Yokse Radio? Ada juga playlist Spotify playlist Yokse Radio. Nah itu makanya tadi kan dibilang kalau Yokse adalah mana tadi? Sinyal panggilan dari stasiun radio Rumania. Kok di Spotify ada Spotify playlist? Aneh. Yokse Radio. Anjir. Radio. Iya ya. Ngomong soal Spotify sama radio. Freeport jadi nomor 1 loh Fresh Five minggu ini teman-teman. Paling segar untuk dicari. Podcast paling mantap untuk menemani malam Jumat dan malam Minggu kalian. Paling mantap dah pokoknya dah. Mantap. Bisa dicek kan buka Spotify. Seru dah. Terus ke kategori search. Ada kategori podcast, klik nanti paling atas ada Fresh Find di nomor pertama Freeport. Tapi ini pas di-upload masih ada nggak ya? Ya udah nggak ada deh. Ntar rekaman kapan nih? Ini malam Jumat. Oh betul juga masih berapa hari lagi kan? Mungkin ya masih ada lah. Bisa dicek. Ya semoga. Dan selalu kita udah 100 follower di Spotify. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah follow ya kan. Tuh ada tuh tangan sih. Terima kasih teman-teman yang sudah follow ya kan. Kita sudah menembus di berapa tadi? 380 pendengar. Jadi audiens kita 380 tuh. Berarti 30% doang loh yang follow. Ayolah yang dengerin. Tinggal pencet follow doang gratis. Follow itu gratis teman-teman. Kalau udah pernah follow itu gratis. Follow gitu. Betul. Di follow nanti kalau ada episode baru. Nyalakan notifikasi. Kalian juga bisa chat kan. Ini juga karena kalian sebelumnya kan cerita ada yang komen Min. Coba dong misteri lagi Min. Langsung kita bahas. Asik. Kita cari yang menurut kita ada datanya. Request kalian DM aja Instagram ya. DM Instagram ya. Iya, DM Instagram. Email ada di Instagram. DM ada di Instagram aja lah. Ada link tree-nya. Di Instagram kalian bahas ini dong, coba dong gitu. Masih suka nih, aku suka nih misteri-misteri kayak tipe-tipe Yokse, Tamam Sud itu, Child in the Box itu tuh kayak, men harusnya ada yang tahu gitu. Di jam-jam itu kalau ada yang tahu selesai perkara. Kayak selalu ada waktu yang hilang kayak, iya betul. Kesel aku tuh, kesel kan. Betul, kayak ada yang hilang gitu ada abad ceritanya. Kekosongan namanya. Wih. Gak ada yang tahu di abad kekosongan ada apa tuh. Kayak aku lagi online. Ada untuk One Piece lagi. Ya gak ikut. Kayak lagi main game tiba-tiba internet mati semenit. Apa sih anjing tadi itu kenapa? Habis paling gua tahu soal. Enggak. Masa internet mati habis gua tahu yuk. Enggak aman awal bulan kok. Aman. Mantuk ya. Guys, daripada makin kemana-mana gitu ya kan. Berarti ada kasus Thailand. Taiwan. Si bocah Taiwan itu bocah Thailand. merah. Bocah merah.
Itu mirip Berwajah kayak tua. kalau di Indonesia tuh kayak itu nggak sih? Katanya Kalau Gimana? lihat ada satu makhluk, kalau aku lupa Hmm. daerah mana ini Urban Legend-nya ya. Kalau ada yang lihat makhluk itu, tandanya dia bakal ada Iya. kesialan gitu. Apa ya, lupa. Aku Ada nggak ingat. filmnya juga. Aku nggak ingat. Oh gitu. Ada di Indonesia ada. Ada di Indonesia. Satu Next. makhluk yang kalau kelihatan berarti wah ini sial sih, ada kesialan lah gitu. Next kita bahas itu kali, makhluk Boleh Indonesia. kita cari-cari dulu. Oke. Aduh, tiba-tiba boleh, ngantuk. boleh. Aduh. Terus habis apa? Ah. Red Child gitu kan. Terus kita Orang ada Medan. kapal Orang Medan. Orang Medan tuh Orang persis Medan. cerita di podcast bagi horor. Aku lupa judulnya apa, Vi. Kira Raffi tahu nih, yang dia berlayar ke cerita dari Bang Dioseta. Aku pernah bahas di sini sebelumnya. Ya aku pernah cerita deh. Lupa. Cerita dulu sama Bang Dioseta. Ada dua cerita. Dua cerita yang mirip kayak gitu. Yang satu itu dari Om Robert ada namanya. Oh, iya. Dulu pendengarku nama Om Robert ada, sama satu lagi dari Bang Dioseta. Dua cerita soal pelayaran. Yang aku ingat yang aku ingat sih terakhir cerita dari Bang Dioseta itu ada kapal yang lagi nyari ikan. Terus mereka itu udah dilarang, jangan ke laut bagian ini. Jangan ke laut bagian ini. Kalau mau cari ikan laut bagian sini aja gitu. Nah, mereka tuh dikejar target. Iya. Udahlah, nggak apa-apa, kita berangkat aja ke sana gitu. Iya, betul. Berangkat mereka ke sana. Ternyata di sana tuh ya lautnya udah ada yang jaga gitu, dan emang ikannya nggak boleh diambil. Jadi waktu lagi di di kamar-kamar kapal, tiba-tiba denger kamar-kamar sebelah ini teriakan wah udah pada kepanik gitu. Ada makhluk yang masuk ke kapal itu membantai seluruh awak dan juga ketua tim itu, nelayannya itu. Akhirnya mereka bisa kabur sih, mereka bisa kabur naik kapal, dan ternyata entah misterinya itu kalau nggak salah, memang kapal itu sengaja dilayarkan ke sana atau memang lagi dikejar target aja gitu, tinggal antara dua misteri itu katanya. Begitu, ada tuh dengerin tuh. Aku lupa judulnya apa sih. Nantilah. Aku taruh di link deskripsi ya kalau kalian mau dengerin. Ya. Jam 1 guys, jam taruh 12-an di ini. deskripsi. Sudah jam 12-an malam. Gak usah ngomong ngantuk, gue abis ini ngajak gas Valorant gitu, gak usah sosok ngantuk nih. Iya, saya pamit. Jangan sosok ngantuk nih. Apa kita record sampai kita main Valorant nih? Ya, udah sejam lebih nih recordnya. Sejam lebih. Oke guys. Ya udah. Terus tadi ada kasus terakhir apa tuh? Yokse. Tentang 2 jam yang menghilang. Misterinya bersama kayak Tamamsud. Kalau kalian belum dengerin yang Tamamsud, dengerin episode berapa Mas Bol? Yang episode 10, 11 atau 10 pokoknya yang part 1. Misteri part 1. Nah itu kalian dengerin tuh kisah Tamamsud. Call in the Box di part kedua. Itu juga mirip-mirip kayak gini. Itulah. Iya betul. Thank you. Dengerin guys. Gitu aja guys. Terima kasih semua. Thank you. Ya, thank you yang udah dengerin. Bye bye.